Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hada nabiyil karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin serta maghfirahnya, karunia serta hidayahnya, kita sekalian masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terutama kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan sebagian daripada perintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita menahan lapar dan dahaga melaksanakan ibadah saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di malam hari kita melaksanakan ibadah qiyamul ramadan atau ibadah tarawih. Kemudian juga kita melaksanakan tadarusan. Kita memberikan tajilan kepada mereka yang membutuhkan tajilan. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya. Hadirin, apakah kita masih dapat melaksanakan ibadah saum di bulan-bulan yang lain? Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah saum hanya di bulan saum saja atau di bulan Ramadan saja. Tetapi di bulan-bulan yang lain kita tinggalkannya. Kemudian kita melaksanakan ibadah tarawih, kita melaksanakannya hanya di bulan Ramadan saja. Padahal di bulan lain pun kita harus melaksanakan ibadah sholat tarawih yang dinamakan dengan tahajud. Sebagaimana Allah menyatakan, "Faminal laili fatahajjatihi," maka di dalam 2/3 malam ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Malah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat tahajud adalah maqam mahmuda, akan diangkat derajat kita, akan ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Ramadan yang berbahagia, setelahnya kita pun melaksanakan tarawih atau tahajudnya di bulan-bulan yang lain. Di bulan lain pun kita harus melaksanakan tadarusan ketika kita dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita melaksanakan tadarusan, membaca Al-Quran, maka di bulan lain pun kita harus melaksanakan tadarusan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan melaksanakan tadarus, tetapi di bulan yang lain tadarus kita tinggalkan. Kadang-kadang kita merasa bangga, kadang-kadang kita merasa ujub ketika kita dengan Al-Quran. Padahal kata Rasul, ya'ti zamani, nanti pada suatu zaman akan terjadi bahwa Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Sedangkan ruh daripada Al-Quran tidak ada pada kita sebagai kaum muslimin. Kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain kita tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita amalan kita ketika di bulan Ramadan, maaf kepada para DKM, kadang-kadang suka menjadwal siapa yang hadir hari ini umpamakan Ibu A, kemudian hari berikutnya adalah Ibu B. Nah, setelah Ramadan pun adalah memberikan tajilan pun harus kita berikan kepada mereka sebab mereka ini adalah ada yang lapar, maka kita harus memberikan tajilannya pula. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita memberikan tajilan, sedangkan di bulan-bulan yang lain kita tidak memberikan tajilannya. Padahal mereka pun adalah ahli-ahli ibadah yang perlu kita santuni, yang perlu kita berikan kepada mereka. Hadirin, maka dengan demikian
ibadah di bulan Ramadan pun harus kita laksanakan di bulan-bulan yang lain, sehingga bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, yang artinya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan lanyamnya untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini maka selesai pula lah seluruh ibadah ketika selesai Ramadan. Justru harus kita tingkatkan. Kenapa demikian? Allah pun mewanti-wanti kita kepada kita sekalian, barang siapa yang melaksanakan peribadatan di bulan Ramadan, yang terutama ibadah saum dengan iman dan ihtisaban, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu mata qadama min dzambi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka ketika Ramadan selesai, ketika menghadapi Idul Fitri atau 1 Syawal, maka kita akan bersih, suci sebagaimana bayi yang baru lahir, tiada noda dan tiada dosa, sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Dengan demikian marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kelak di 1 Syawal kita akan menjadikan manusia yang suci, manusia yang bersih, manusia yang tanpa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita sekalian. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.